Selamat pagi anak-anak. Pagi juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Tina, bagaimana kabarnya? Baik, ya ibu juga baik. Andi, bagaimana kabarnya? Baik juga, hebat. Semua dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Ya, hari ini kita ingin belajar apa, ayo? Pintar, belajar IPA. Oke, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa sesuai jadwal. Silakan Andi dipimpin doa. Terima kasih Andi. Ya, kemarin ada yang ingat Ibu sudah membagikan apa? Iya, pintar. LKPD individu. Nah, semuanya sudah dikerjakan? Ada yang belum mengerjakan? Ayo, siapa tunjuk tangan? Wah, hebat, ternyata semuanya sudah mengerjakan ya. Oke, hari ini kita akan membahas LKPD individu tersebut. Nah, sebelum kita membahas, coba dibuka dulu LKPD-nya. Apa yang Ibu minta di dalam LKPD tersebut? Ya, yang pertama, mengamati hewan peliharaan atau hewan yang ada di lingkungan sekitar rumah bagi yang tidak memiliki hewan peliharaan. Lalu yang kedua, ayo siapa? Ya, yaitu menuliskan pertumbuhan hewan tersebut. Bisa bertanya kepada orang tua, bisa mencari di internet. Ya, lalu yang terakhir, pintar, melampirkan foto hewan yang diamati. Oke, kalau begitu, mari kita mulai membahas LKPD-nya satu persatu. Nah, sebelumnya, Ibu ingin meminta semua anak untuk memaparkan hasilnya. Tapi, Ibu ingin dimulai dari, barisan paling belakang ujung sana. Ayo, dimulai dari Andin, silakan dibacakan hasil pengamatan LKPD-nya. Ya. Terima kasih Andin. Ya, selanjutnya ayo. Ya. Oke. Nah, terima kasih. Oke, semuanya sudah membacakan ya. Nah, sekarang mari kita bahas atau mari kita berdiskusi bersama-sama. Nah, di dalam LKPD tersebut Ibu meminta kalian untuk mengamati hewan peliharaan atau hewan yang ada di sekitar rumah. Ternyata banyak sekali hewan yang sudah kalian amatin. Ada yang mengamati ayam, ada yang mengamati kambing, ada yang mengamati ikan, lalu ada yang mengamati kura-kura, ada yang mengamati bebek juga tadi ya ternyata. Lalu ada apa lagi? Iya, ada yang mengamati kucing. Nah, dari yang sudah dijelaskan oleh kalian tersebut, nah, hewan yang kalian amati itu tidak tiba-tiba terjadi atau tidak tiba-tiba menjadi besar. Iya, contohnya seperti ayam dari Andin ya. Coba tadi Andin silakan disebutkan urutan atau pertumbuhan dari ayam tersebut dimulai dari apa saja? Ya, telur, lalu ayam, anak ayam, lalu ternyata ayam yang dimiliki Andin itu tidak tiba-tiba langsung menjadi besar. Ayam yang besar yang dipotong lalu kita makan. Tetapi ayam tersebut dimulai dari telur. Lalu dari telur tersebut yang diperami menetas menjadi anak ayam. Nah, setelah menjadi anak ayam, ayam tersebut diberi makan oleh orang tua Andi, diberi makan hingga besar menjadi ayam yang dewasa. Lalu ada juga tadi yang memiliki kucing ya. Ternyata kucingnya itu tidak tiba-tiba menjadi besar, tetapi dimulai dari anak kucing yang masih kecil, lalu diberi makan setiap hari, diberi minum, tiba-tiba betul, lalu lama-lama kemudian menjadi besar. Nah, itu tadi yang dinamakan dengan pertumbuhan hewan. Nah, proses dari hewan tersebut lahir dari kecil hingga menjadi dewasa atau besar itu dinamakan apa? Ayo. Iya, pintar, dinamakan daur hidup hewan. Ya, jadi daur hidup hewan itu adalah proses pertumbuhan hewan dari hewan tersebut lahir atau kecil hingga hewan tersebut dewasa atau besar. Nah, di dalam daur hidup hewan tersebut tadi terdapat apa?
Ya, terdapat proses. Lalu terdapat apa lagi? Lalu iya, pertumbuhan. Jadi di dalam daur hidup hewan, ya itu terdapat pertumbuhan. Pertumbuhan apa, Bu? Pertumbuhan hewan tersebut dari dia kecil hingga menjadi dewasa. Nah, tadi coba Ibu minta kalian untuk menuliskan atau untuk mengulang kembali atau menjelaskan kembali daur hidup hewan peliharaan kalian. Ayo sekarang dimulai dari depan. Ayo Siska. Ada apa? Ada kucing. Ya, jadi daur hidup kucing. Ya, kucing melahirkan anak kucing, lalu menjadi kucing dewasa. Iya, lalu Tina, ada apa tadi? Ada ikan. Ya, ayo. Jadi daur hidup ikan apa saja? Telur ikan. Ya, menjadi ikan kecil. Ya, lalu menjadi ikan yang besar. Lalu Andin tadi ada ayam, yaitu telur ayam menetas menjadi anak ayam, lalu ya menjadi ayam yang besar. Nah, ya jadi itu tadi yang dinamakan oleh daur hidup hewan, yaitu apa? Ujung? Anton, apa daur hidup hewan tadi? Ya, proses tumbuhnya hewan dari dia lahir atau kecil menjadi besar atau dewasa. Bentar, nah sampai sini semuanya sudah paham ya terkait apa itu daur hidup hewan dan contoh proses daur hidup hewan atau contoh hewan. Oke. Ada yang bertanya sampai sini? Iya, Andin silakan. Wah, ternyata Andin bertanya, apakah semua hewan itu apakah semua hewan itu melalui daur hidup? Coba, ayo siapa yang ingin menjawab? Anton, iya silakan. Ya, beri tepuk tangan untuk Anton. Ya, jadi seperti itu ya, betul seperti yang sudah dikatakan Anton. Ternyata semua hewan itu memiliki daur hidup hewan. Kenapa? Karena semua hewan atau semua makhluk hidup pasti tumbuh. Tadi kan Ibu sudah tanya ke kalian, apa saja yang ada di dalam daur hidup hewan? Banyak sekali yang menjawab proses dan ada yang menjawab pertumbuhan. Jadi setiap hewan itu akan melakukan pertumbuhan dari dia kecil hingga dia dewasa. Jadi semua hewan itu pasti memiliki daur hidup hewan atau pasti dia berproses dari yang kecil hingga dewasa. Oke, sampai sini ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya? Sudah? Nah, sudah cukup? Ya, paham semua ya? Oke, nah sekarang kita akan berdiskusi kelompok. Karena kemarin Ibu sudah memberikan LKPD individu, sekarang kita akan berdiskusi menggunakan LKPD kelompok. Oke, nah sebelumnya silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing, kelompok belajar yang sudah Ibu tentukan. Ayo silakan duduk ya sesuai kelompoknya. Oke, jadi ada 2 kelompok ya. Ya, kamu di sini, ya di sini. Oke, ayo silakan pindah. Ya, nah oke. Nah sekarang Ibu bagikan LKPD kelompoknya dulu. Satu kelompok satu LKPD ya. Silakan berdiskusi, jangan rebutan, diskusi dengan baik. Ibu berikan dulu LKPD-nya, nanti Ibu jelaskan, lalu silakan kalian mulai. Nah oke, sudah menerima LKPD-nya semua ya. Oke, nah di dalam LKPD tersebut silakan dibacakan dari kelompok 1. Ayo, nomor 1. Ya, lalu nomor 2. Ya, selanjutnya. Oke, nah bisa dibaca lagi atau bisa dilihat dengan seksama. Jadi di LKPD kelompok tersebut yang pertama, nanti Ibu akan menayangkan kalian video. Jadi di sini nanti ada 2 perangkat. Ibu sudah menyiapkan 2 laptop, yang satu untuk kelompok 1 dan yang satu untuk kelompok 2. Nah, nanti setiap kelompok itu videonya berbeda. Jadi kelompok 1 mengamati video yang Ibu siapkan, video 1, kelompok 2 mengamati video 2. Nah, setelah melihat video tersebut, kalian diminta untuk
Ya, mengamati atau menuliskan apa saja yang ada di video tersebut ya. Nah, jadi nanti silakan kalian amati lalu kalian tuliskan gitu. Tulisnya bersama-sama, maksudnya setiap anak juga menulis, jangan hanya satu anak saja yang menulis. Ya, biar tidak ada yang tertinggal. Nah, setelah kalian tulis, lalu poin yang ketiga, ya kalian diskusikan. Diskusikan. Iya, pintar. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Ada yang belum paham? Oke, semua sudah paham ya. Oke, kalau begitu mari kita mulai. Nah, Ibu sudah siapkan. Ya, waktunya 15 menit ya untuk mengerjakan LKPD kelompok tersebut. Oke, silakan diamati videonya dengan baik, diamati dengan seksama, fokus. Ya, yang bekerja mata dan tangannya tidak boleh berisik ya. Silakan diamati. Oke. Ya, langsung diklik saja. Nah, oke, silakan diamati ya anak-anak. Ayo, jangan berisik, diamati videonya. Bagaimana? Semua sudah selesai mengamati? Sudah dituliskan di LKPD kelompoknya? Sudah? Oke, nah sekarang Ibu meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan atau untuk ya memaparkan hasil dari pengamatan video tersebut. Oke, boleh 1 orang, boleh 2 orang, per kelompok silakan. Oke, kita mulai dari kelompok mana dulu? Oke, kelompok 2 dulu. Ayo silakan kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Good job. Lalu lanjut kelompok 1. Ayo silakan kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Hebat ya. Oke, ternyata semua kelompok sudah memaparkan. Nah, mari kita diskusikan bersama-sama. Oke, dimulai dari kelompok 2. Nah, oke, kelompok 2 tadi mengamati video apa? Ya, video jangkrik atau pertumbuhan jangkrik. Nah, apa saja yang sudah kalian amati? Ya, hasil pengamatannya apa saja? Ya, tadi sudah dijelaskan ya hasil pengamatannya. Dari jangkrik itu kecil hingga menjadi dewasa. Nah, lalu betul, ternyata jangkrik ini ya ternyata jangkrik itu tumbuh dari kecil hingga dia dewasa ya, pertumbuhan jangkrik. Lalu dari video 1 atau kelompok 1, hewan apa yang diamati? Ya, betul, ulat. Nah, bagaimana hasil pengamatannya? Ternyata ulat itu tumbuh lama-lama menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Ya, betul. Kupu-kupunya tadi sangat indah ya. Jadi ternyata dari ulat dia berubah menjadi kupu-kupu gitu. Nah, perbedaan dari kedua hewan tersebut apa? Apa perbedaannya? Dari hasil pengamatan yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1 dan kelompok 2, apa perbedaannya? Ayo, siapa? Ya. Yang pertama hewannya ulat menjadi kupu-kupu. Lalu yang kedua jangkrik tetap menjadi jangkrik. Ya. Selanjutnya, ayo ada lagi. Anton, ayo apa? Ya, prosesnya berbeda. Apa proses apa yang berbeda, Anton? Oh iya, jadi di kupu-kupu kata Anton itu dia ada kepompongnya, tapi di jangkrik dia tidak ada kepompong. Oke, ada lagi? Ya. Ya, Siska apa? Ya, betul. Di kupu-kupu dia tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Andin tadi ya. Ya, dia berubah bentuk atau dari ulat itu tiba-tiba menjadi kupu-kupu. Lalu kalau di jangkrik dia tidak berubah bentuk, hanya menyempurnakan bentuk ya. Oke, jadi yang semua yang sudah kalian jawab itu adalah benar ya. Jadi ternyata ada beberapa perbedaan di antara proses
pertumbuhan atau daur hidup kupu-kupu dengan proses daur hidup ya jangkrik. Yaitu yang pertama tadi yang sudah dijawab oleh Andin. Pada kupu-kupu ini terjadi perubahan bentuk, yaitu kupu-kupu yang mulanya itu adalah ulat itu berubah menjadi kupu-kupu. Namun pada jangkrik ini tidak ada perubahan bentuk. Jangkrik dari awal itu tetap anak jangkrik atau bentuknya itu ya seperti itu, lalu disempurnakan lagi atau ya bertumbuh menjadi jangkrik dewasa, bentuknya tetap jangkrik. Lalu yang kedua tadi dari Anton, pada fase kupu-kupu itu terdapat fase yang namanya kepompong. Ya, tapi kalau di jangkrik tidak ada, tidak ada kepompong. Oke, jadi itulah sedikit perbedaan atau beberapa perbedaan antara daur hidup kupu-kupu dengan daur hidup ya jangkrik. Nah, dinamakan apa proses tersebut? Kenapa bisa berbeda? Ya, betul. Ya, jadi tadi kita sudah belajar di awal di LKPD individu bahwa setiap hewan itu memiliki daur hidup dan setiap hewan itu akan mengalami daur hidup. Nah, ternyata daur hidup hewan itu disebut juga metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tubuh makhluk hidup. Nah, ternyata metamorfosis ini tuh ada dua, anak-anak. Yang pertama itu adalah metamorfosis sempurna, lalu yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Nah, ternyata metamorfosis sempurna ini itu yang dialami oleh kupu-kupu tadi yang diamati oleh kelompok 1 tadi. Lalu metamorfosis tidak sempurna itu ya yang diamati oleh kelompok 2. Betul. Nah, mengapa kupu-kupu disebut metamorfosis sempurna dan mengapa jangkrik disebut metamorfosis tidak sempurna? Nah, oke, Ibu beri waktu 5 menit, silakan kalian diskusikan kenapa kupu-kupu disebut metamorfosis sempurna dan mengapa jangkrik disebut metamorfosis tidak sempurna. Oke, silakan didiskusikan 5 menit dari sekarang ya. Ayo silakan berdiskusi. Oke, sudah 5 menit ya, sudah semua. Oke, nah sekarang tadi pertanyaan Ibu adalah mengapa kupu-kupu disebut metamorfosis sempurna dan mengapa jangkrik disebut metamorfosis tidak sempurna. Oke, dari kelompok mana yang ingin memaparkan terlebih dahulu atau ingin menjawab terlebih dahulu? Kelompok 1, silakan. Ayo kelompok 1, siapa yang ingin menjawab? Ya, silakan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo, silakan kelompok 2. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, ternyata murid-murid Ibu, anak-anak Ibu hebat semua ya. Oke, jadi benar yang sudah dijelaskan atau yang sudah kalian diskusikan. Tadi kita juga sudah tahu ternyata pada kupu-kupu terdapat 4 tahap, ya kan? Ya, tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1, ternyata dalam kupu-kupu dia dari telur, ya, lalu ya menjadi ulat atau larva, lalu ya ada kepompong dan menjadi kupu-kupu. Ada berapa tahap? Ya, ada 4 tahap. Telur, larva, kepompong, dan kupu-kupu. Lalu di kelompok 2 tadi hewan jangkrik itu ternyata hanya ada berapa? Ya, 3 tahap. Yang pertama telur, lalu larva, ya, dan hewan dewasa. Pintar. Jadi ternyata yang membedakan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna adalah ya, lalu ya, pintar semua. Jadi yang membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna adalah dalam tahap yang dilewatinya, yaitu di sempurna melewati 4 tahap, lalu di tidak sempurna melewati 3 tahap. Pintar. Lalu untuk mengingat atau untuk mempermudah kalian mengingat, kata kunci apa saja yang bisa kita ingat untuk membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Tadi ya, dan sudah ada 4 tahap dan ada 3 tahap. Lalu Anton, ya, pada metamorfosis sempurna itu melewati masa pupa. Lalu metamorfosis tidak sempurna
tidak melewati masa pupa. Nah, ini yang sering tertukar ya, atau yang sering mungkin kita bingung ya. Ternyata pada metamorfosis sempurna itu masa pupa itu pasti dilewati atau pasti ada masa pupa. Lalu pada metamorfosis tidak sempurna itu tidak melewati masa pupa ya. Oke, sekarang Ibu ingin bertanya lagi. Silakan kalian sebutkan hewan-hewan yang bermetamorfosis sempurna dan bermetamorfosis tidak sempurna. Dituliskan di LKPD tersebut. Ayo, 5 menit silakan. Oke, sudah? Oke, sekarang Ibu tanya ya. Langsung kalian jawab, oke? Oke, hewan yang bermetamorfosis sempurna ada apa saja? Ada kupu-kupu, lalu ya ada nyamuk, ada lagi? Oke. Hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna ada apa saja? Ya, ada tadi jangkrik, lalu ada ya kecoa, lalu ada katak. Oke, sampai sini ada yang belum paham? Ada yang masih bingung? Atau ada yang ingin bertanya? Silakan. Tidak ada. Jadi semuanya sudah paham semua ya. Oke, nah. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, dari Anton, ayo, kita sudah belajar apa hari ini? Ya, belajar daur hidup. Apa daur hidup itu, Anton? Ya, betul. Lalu selanjutnya, Siska, ayo. Tadi Anton sudah menjelaskan daur hidup. Sekarang kamu, kita sudah belajar apa saja hari ini? Ya, metamorfosis. Lalu selanjutnya, ya, metamorfosis sempurna. Selanjutnya lagi, metamorfosis tidak sempurna. Lalu, ya, perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Lalu, ya, pertumbuhan hewan. Lalu, contoh hewan. Ya, contoh daur hidup. Oke, nah mari kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, yang pertama tadi kata Anton kita sudah belajar mengenai daur hidup. Ya, jadi daur hidup adalah proses tumbuhnya hewan dari dia lahir atau kecil hingga dia dewasa atau besar. Nah, ternyata di dalam daur hidup itu terdapat metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh hewan yang terdiri dari 2, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu tadi ya perubahan bentuk tubuh hewan yang melalui 4 tahap. Tahap apa saja? Ya, telur, larva, pupa, hewan dewasa. Lalu metamorfosis sempurna itu merupakan ya perubahan bentuk tubuh makhluk hidup atau hewan ya yang melalui 3 tahap, yaitu telur, larva, dan ya hewan dewasa. Nah, contoh hewan yang melalui metamorfosis sempurna tadi ada kupu-kupu, lalu ada nyamuk ya. Lalu hewan yang melalui metamorfosis tidak sempurna ada ya jangkrik, belalang, kecoa, katak ya. Nah, oke. Ya. Nah, silakan kalian tulis yang sudah kita pelajari hari ini di buku catatan kalian dengan bahasa atau dengan kalimat kalian sendiri yang mudah kalian pahami ya. Silakan dituliskan. Nah, nanti catatannya tolong dikumpulkan ke depan kelas untuk Ibu lihat ya. Lalu LKPD kelompoknya jangan lupa dikumpulkan juga, dan LKPD individunya juga dikumpulkan juga biar sekalian Ibu lihat dan Ibu nilai ya. Wah, tidak terasa belajar IPA kita hari ini sudah selesai. Ya, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, daur hidup hewan, contoh daur hidup hewan, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, contoh metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ya, apa yang kita pelajari hari ini silakan kalian tulis di buku
catatan kalian ya, dengan bahasa kalian sendiri tadi ya, bahasa yang sudah kalian pahami atau bahasa yang enak untuk kalian pahami. Nah, setelah itu LKPD individunya dan kelompoknya jangan lupa dikumpulkan di depan juga biar bisa Ibu nilai sekalian. Oke, sebelum Ibu tutup, adakah yang ingin bertanya? Tidak ada? Sudah paham semua? Ya, oke. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti Ibu akan memberikan kuis mengenai daur hidup dan metamorfosis ke kalian. Ya, jadi jangan lupa dipelajari lagi, dibaca-baca lagi. Bisa baca di internet atau bisa melihat di YouTube tentang hewan-hewan yang ingin kalian lihat atau mungkin belum pernah kalian lihat dan kalian ingin tahu metamorfosisnya. Silakan dicari di internet, di YouTube atau di sosial media juga boleh, di Instagram juga boleh, dimanapun itu jadikanlah sumber belajar ya. Nah, minggu depan atau di pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan kuis ke kalian. Oke, nah ya sudah ya. Nah, sekarang silakan duduk yang rapi, balik lagi ke tempatnya masing-masing ya. Oke, karena nanti masih ada pembelajaran lagi ya. Nah, cukup sampai sekian pembelajaran IPA dari Ibu. Walaupun kalian sudah paham, tapi tetap harus belajar dan tetap harus dicatat apa yang sudah dipelajari hari ini agar tidak lupa. Ingat, minggu depan kita ada kuis IPA. Jadi jangan lupa lagi dibaca-baca lagi bukunya, cari-cari lagi di internet atau di lainnya, belajar lagi dari sumber belajar lainnya. Ya, oke, nah cukup sampai sini pembelajaran dari Ibu. Apabila ada kurang, Ibu mohon maaf ya. Dan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa tanya ke Ibu. Ya, oke, terima kasih anak-anak. Selamat siang, selamat belajar di pelajaran selanjutnya ya. Semangat, semoga kalian tetap selalu sehat. Ibu pamit.